Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wabil islam madinah wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahman tayyibah rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahil umurana wa hasil maqasidana waqti hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Kawan-kawan para praktisi maritim yang saya banggakan, yang saya hormati, para pemilik kapal, para operator kapal, para shipping management, dan semua pihak yang terkait dengan kapal-kapal yang memiliki aset yang mau dioperasikan oleh pihak lain. Beberapa saat yang lalu saya sudah sharing tentang apa itu yang namanya shipping management, ya, atau shipping management atau pengelola, ya, pengelola dari suatu apa yang disebut dengan pengelola kapal, ya. Nah, terkait dengan pengelola kapal ini, tentunya hubungan pengelola itu pasti kliennya disebut dengan ship owner atau pemilik kapal. Nah, dikala pemilik kapal memutuskan untuk kapalnya dioperasikan, ya, dijalankan, atau di manage oleh pihak ketiga, maka pemilik kapal tersebut, ya, langkah awalnya pasti membuat suatu perjanjian, ya, satu agreement, ya. Pengoperasian bisa pengoperasian secara keseluruhan, ya, kapal mulai dari A sampai Z, atau parsial, bagian-bagian tertentu dikerjakan oleh pemilik kapal, bagian tertentu dikerjakan oleh shipping management. Itu tergantung dari perjanjian. Nah, hari ini saya akan berbagi perihal tips membuat perjanjian, ya. Saya tidak memihak kepada pemilik kapal maupun tidak memihak kepada shipping management. Tapi saya akan berbagi perihal bagaimana yang harus dilakukan oleh shipping management dan apa yang harus dilakukan oleh pemilik kapal. Nah, hari ini saya akan berbagi itu karena kembali lagi bahwa channel ini, Sinau Kapal ini adalah channel yang bersifat edukasi, ya, education channel, yaitu educative channel. Jadi memberikan sharing ilmu yang bermanfaat supaya kita, amalan yang kita berikan kepada masyarakat ini bisa menjadikan ladang pahala sampai kita meninggal dunia dan bahkan ada di alam kubur, alam barzah, dan sampai kita menghadap ke ilahi Rabbi. Amalan tersebut mengalir bagaikan kita mempunyai uang, uangnya mengalir terus itu di rekening kita semua. Oke, baik, kita kembali lagi bahwa antara A dan B tadi, antara pemilik kapal dan shipping management, bikin satu perikatan, bikin satu perjanjian, ya, perjanjian. Kalau di dalam Islam itu istilahnya namanya akad, ya, akad, al-akad, yaitu perjanjian.
menurut hukum Islam, menurut hukum secara umum ya disebut perikatan, ya, perikatan bisnis. Secara terminologi bahwa akad di dalam Islam itu di dalam Islam masuk di dalam bab fikih, ya, akad fikih, yaitu kita definisikan sebagai pertalian, ya, hubungan ijab, ya, satu menyatakan pernyataan bahwa pemilik kapal menyerahkan kepada shipping management, itu disebut dengan ijab. Sedangkan pernyataan yang sifatnya menerima itu disebut qabul. Jadi ada ijab dan qabul. Ijab qabul ini menjadi satu pertalian. Nah, dan ini semua itu harus sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Jangan sampai satu pihak berkehendak yang lebih daripada yang lain. Namanya saja kesepakatan, ya, kesepakatan. Objek kesepakatannya adalah kapal. Objek kesepakatannya adalah shipper. Objek kesepakatannya adalah transportasi. Objek kesepakatannya adalah semua yang terkait dengan pengoperasian kapal. Kawan-kawan semua, marilah kita mulai dengan apa itu kita sebut dengan kontrak, ya. Kalau tadi perikatan menurut Islam adalah akad, kalau di dalam ilmu kemaritiman itu kita sebut dengan apa yang disebut kontrak, ya. Kalau ada namanya Shipment 98, ya, itu dikeluarkan oleh BIMCO, ya. BIMCO mengeluarkan Shipment 98. Nah, itu bisa dipakai sebagai format, ya, format dari shipping management maupun apa itu shipping company, ship owner untuk melakukan perikatan, ya. Jadi langkah pertama ini saya sharing agar pemilik kapal maupun shipping management ini, pemilik kapal dan shipping management ini melakukan review terhadap kontrak perikatan. Sebelum ditandatangani perikatan ini ada namanya kontrak. Dari situ ada dasar-dasar daripada kesepakatan, dasar-dasar daripada perikatan. Nah, misalnya pemilik kapal ini memiliki satu kapal, ya, dilakukan perikatan dengan shipping management. Nah, ada pemilik kapal lagi yang punya 5 kapal, dilakukan perikatan. Ada yang 100 kapal, dijadikan perikatan. Nah, meskipun itu kapalnya beda-beda, maka seorang pemilik kapal shipping management itu tidak boleh memperlakukan yang tidak adil, ya. Prinsip keadilan ini, ya, sila ke-5 Pancasila ini masuk di dalam satu prinsip yang ada di shipping management, ya. Nah, itu kiat yang pertama. Jadi bagi pemilik kapal bahwa yakinkan bahwa shipping management tidak berbuat tidak adil kepada shipping company, karena harus disadari bahwa shipping management tidak saja mengoperasikan dengan satu perusahaan, tapi shipping management bisa mengerjakan beberapa perusahaan. Jadi harus adil, ya. Ketentuan yang sangat penting untuk ini adalah yakinkan bahwa seorang shipping management atau pengelola kapal ini harus mampu. Jadi di dalam klausulnya harus ada klausul kemampuan, ya. Ketentuan yang sangat penting yaitu kemampuan shipping management bertindak dalam melaksanakan fungsinya untuk mengelola kapal di dalam kontrak tersebut, ya. Begitu juga seorang shipping management harus melengkapi dirinya, kompetensi orang-orangnya, misalnya termasuk diantaranya crewing, ada orang yang ahli di bidang kru, ya, atau misalnya teknis, ya, ada ahli di bidang mesin kapal, ada kelistrikan, ada pipa, ada konstruksi, semuanya, ya. Jadi
apa yang ditawarkan pelayanannya ini harus cocok ya. Jadi harus menyiapkan. Semakin banyak pelayanan yang diberikan oleh shipping management ini, biasanya semakin mahal ya, semakin mahal. Begitu juga owner juga bisa memilih fitur-fitur layanannya. Bisa mungkin dari 10 layanan dipilih cuman 3 layanan ya, 3 layanan, yang 7 dikerjakan sendiri, yang 3 dikerjakan oleh shipping management. Itu adalah satu langkah, dan semuanya transparan berapa tarif masing-masing layanan tersebut per kapal ya, per kapal berapa, kalau kapalnya sister ship bagaimana, kalau kapalnya sejenis bagaimana. Sehingga shipping management ini harus membagi orang-orangnya, harus ada ahli kapal tanker, harus ada ahli kapal kontainer, ahli kapal tugboat ya, ahli gas carrier, harus. Ini sisi sebagai seorang shipping management itu juga harus melihat sisi dari kelompok-kelompok daripada pemilik kapal. Dalam menjalankan fungsinya ya, di dalam perjanjian tersebut, sistem manajemen ini tidak bertindak ya, tidak berfungsi sebagai kalau saya bilang tidak serta-merta ya, tidak serta-merta. Misalnya sudah ada terjadi perjanjian, maka tidak serta-merta bahwa pemilik shipping management ini menjadi pemilik kapal. Tapi masih ada keterkaitan bahwa pemilik kapal ada di situ. Jadi kasarannya adalah sebagai agent ya, agent tapi bisa berkuasa atas kapal tersebut. Jadi agent yang bisa mengatasnamakan pemilik kapal ya. Begitu juga pemilik kapal harus menyadari begitu dia diserahkan kepada shipping management, maka harus tahu hak dan kewajibannya. Yang saya serahkan pada item-item ini, yang lainnya tetap kami laksanakan. Itu semua harus difahami bersama. Yang berikutnya ya, bahwa shipping management itu di dalam perjalanannya itu pasti terjadi friksi-friksi ya, friksi-friksi ya, dan ini perlu ada satu perlindungan ya. Harus difahami bahwa shipping management ini tidak sendiri, di situ ada bagian legal, dan bagian legal harus berkoordinasi dengan bagian perlindungan. Jangan sampai diserahkan terus menjadi tempat dipersalahkan. Begitu juga bagi shipping management bisa harus menyampaikan bahwa kami tidak semua tanggung jawab ada di sisi manajemen, shipping management. Jadi itu klausul itu harus masuk di dalam kontrak perjanjian. Ini kadang-kadang kita sebagai seorang bangsa maritim dengan satu konsep bisnis shipping management, hal ini belum diimplementasikan. Nah, melalui sharing singkat kali ini saya berusaha mengimplementasikan, memberikan item-item apa yang harus diperhatikan. Jadi ada namanya klaim ya. Klaim itu biasanya dibatasi ya itu. Kawan-kawan semua, biasanya ya itu shipping management hanya bertindak sebagai agent bagi pemilik kapal. Karena sebagai agent, maka ada keterbatasan adanya klaim ya. Begitu juga terkait finance ya. Tentunya tidak ada pemilik shipping management memodali semua. Pasti di dalam perjanjian itu ada klausul-klausul tertentu, item mana yang perlu dibiayai sendiri, item mana yang harus dibiayai oleh shipping management. Nah, ini perlu disampaikan di depan sebelum menandatangani suatu perjanjian, suatu perikatan, suatu akad, suatu ijab dan qabul ya.
kewajiban semua shipping management dalam menjalankan pelayanannya, jasa-jasa yang diberikan, jangan sampai menyimpang dari apa yang diperjanjikan, ya. Jangan tidak dimasukkan dalam perjanjian dikerjakan, nah, jangan. Atau sudah di dalam perjanjian tapi tidak dikerjakan, jangan. Itu malah akan menimbulkan satu klaim, suatu friksi, ya. Ini perlu dicatat. Bagi semua pihak harus memahami, ya, apa yang sudah diberikan pemilik kapal, apa yang layanan yang diterima, apa yang ditawarkan, apa yang disetujui oleh pemilik kapal. Nah, di dalam menjalankan tugasnya, seorang shipping management harus berupaya do their own best, yaitu mengerjakan yang terbaik, ya, dalam praktek-praktek pengoperasian kapal, ya, melayani kapal sebagai agen atas nama pemilik kapal, ya. Jadi harus misalnya dalam menjalankan SOLAS, ya, SOLASnya itu harus terbaik. Safety construction harus menjalankan seluruh konstruksi kapal bagus, kondisi kapal juga harus bagus, ya, dockingnya bagus, kelasnya bagus dan sebagainya. Equipment juga demikian, ya, berkaitan radio juga demikian, alat-alat keselamatannya juga demikian. Kapalnya tidak boleh mencemari lingkungan, ya, misalnya ngangkut kimia tidak harus ada sertifikat NLS. Kalau dia ngangkut barang-barang berbahaya harus mengikuti ketentuan IMDG Code. Kalau di kapalnya belum ada sewage treatment plan, ya diusulkan kepada pemilik kapal untuk memasang sewage treatment plan. Sampah-sampah yang ada di kapal juga harus dikelola dengan baik. Misalnya sampah-sampah plastik nggak boleh dibuang di laut, harus disimpan, ada 4 warna tong sampah di situ. Nah, itu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian terkait dengan crewing harus dilengkapi kompetensinya. Bagaimana kalau itu disuplai oleh pemilik kapal, krunya, atau disiapkan oleh shipping company, semuanya harus diatur dengan baik, yang harus memenuhi STCW 95, ya. Kemudian di dalam melaksanakan tugasnya, karena sudah diserahin, maka kapal harus dilindungi, ya, harus diproteksi oleh shipping management. Jangan mentang-mentang sudah diserahin, ya udah cuek, akhirnya kapalnya rusak, ya. Terus dalam hal mengoperasikan kapal, mencari muatan dan sebagainya, itu harus mempromosikan kepentingan daripada pemilik kapal, ya, pemilik kapal. Bahwa kenyataan di dalam sistem manajemen pengoperasian kapal ini, bahwa semua shipping management itu bertindak sebagai shipping untuk tidak hanya untuk kapal itu sendiri, ya, tidak hanya untuk pemilik itu sendiri. Misalnya shipping management mengoperasikan 100 kapal, ya, 100 kapal. 2 kapal milik A, 5 kapal milik B, 50 kapal milik C. Nah, ini kenyataan bahwa shipping management tidak bisa dibendung. Dia boleh menjalin kerjasama dengan banyak ship owner, ya. Ini harus disadari lebih awal. Namun prinsip keadilan tetap harus dijaga, ya. Prinsip-prinsip keadilan. Kemudian seorang shipping management harus bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Manajemennya harus ada quality management system, ada prosedur, ada checklist, ada form, ada format-format yang harus dijalani, baik itu secara manual maupun secara computerized, ya. Dan karena kapal-kapal yang ada di sini ini dipercayakan sepenuhnya kepada shipping management. Ada yang mungkin sebagian tidak dipercayakan sepenuhnya, mungkin pada sektor tertentu, ya. Sistem manajemen bertindak untuk beberapa pemilik kapal
Karena ini banyak ya, biasanya shipping management ini membagi bukan berdasarkan pemilik kapalnya, tapi berdasarkan jenis kapalnya. Misalnya jenis kapal kargo dikendalikan oleh sekian orang, kapal kontainer sekian orang, kapal tanker sekian orang, chemical tanker sekian orang, gas carrier sekian orang. Nah, ini manajemen seperti ini harus diaplikasikan karena shipping management harus mengalokasikan tenaga kerja secara adil dan wajar. Tidak ada satu kapal pun yang tidak ditangani dengan baik ya. Kawan-kawan semua, shipping management itu akan dihadapkan pada suatu hal yang tidak praktis bila memprioritaskan. Misalnya taruh kata ada 10 ship owner, tapi karena shipping management tadi itu dekat dengan owner yang ini, akhirnya ini diprioritaskan. Nah, ini nanti akan menjadi kegagalan ya, kegagalan. Ingat, shipping manajemen begitu dia mempunyai iktikat melakukan prioritizing kepada satu ship owner atau satu kapal tertentu, maka akan terbengkalai itu semua. Jadi tidak boleh melakukan praktek-praktek untuk melakukan prioritas ya. Ada lagi shipping management yang harus mempunyai persyaratan statutory ya. Seorang shipping management itu harus tahu statutory, aturan statutory ya. Apalagi pelayaran ini, kalau ini benderanya Indonesia semua nggak apa-apa. Tapi kalau kata yang dua ini Singapura, satu lagi Malaysia, satu lagi Jepang, satu lagi yang Panama. Nah, seorang shipping management harus memiliki kepiawaian tentang statutory dari masing-masing negara. Untuk bisa tahu itu, kita harus tahu status daripada ratifikasi dari setiap negara. Ya, shipping management harus memahami itunya. Jadi harus ada satu orang yang ahli ya di bidang monitoring convention yang dikeluarkan oleh IMO. Dan juga begitu shipping management menerima perjanjian tadi, maka shipping management itu sudah dianggap sebagai perusahaan ya, sebagaimana didefinisikan di dalam ISM Code ya. Nah, dia harus memiliki dokumen of compliance. Asumsi tanggung jawab pengoperasian kapal tersebut sudah beralih ya, pihak recognized organization akan beralih mengaudit shipping management tadi, akan diaudit ini oleh BKI, atau kalau dia dapat dari kelas lain oleh kelas lain ya. Jadi ini menjadi perhatian khusus bahwa tanggung jawab pengoperasian itu, tanggung jawab ISM Code-nya ada di safety management. Apalagi mengambil alih semua tugas dan tanggung jawab. Jadi bebannya berat. Jadi sehingga perlulah pada kesempatan ini saya harapkan ya, saya sebagai seorang praktisi di bidang audit ISM Code, kalau bisa ini dilakukan secara computerized, tidak mungkin dilakukan secara manual ya, tidak mungkin ya. Ini mungkin tapi akan terbengkalai. Kalau kapalnya masih 1, 2, 3 oke, nggak masalah, 10 nggak masalah, tapi kalau sudah banyak ini akan menjadi problem besar. So, kesimpulannya bahwa ada kewajiban pemilik kapal yang harus dilakukan. Ada kewajiban daripada shipping management harus dilakukan. Ada tanggung jawab pemilik kapal harus dilakukan. Ada tanggung jawab daripada shipping management. Itu semua harus dituangkan di dalam suatu perjanjian akad atau perjanjian.
Kalau teknik kebanyakan pakai shipment 98 ya, kalau teknik itu. Bisa juga mengadakan layanan crewing ya, crewing juga ada. Nanti akan saya bahas tersendiri. Shipping management ada yang mengeluarkan dirinya, mengeluarkan sektornya, yaitu sektor manajemen perawatan itu tersendiri ya. Tidak di dalam satu body institusi ya, entitas shipping management, tapi dikeluarkan. Nah, dia bisa membuat satu outsourcing lagi ya. Tapi ini juga disebut shipping management, tapi technical shipping management ya, teknis ya. Ada lagi mengenai crew, ada crewing management ya, crewing management ya, manager crew ya. Jadi rupanya bisnis ini bisnis yang cukup bagus. Mau bisnis shipping management secara keseluruhan, mau bisnis sektor yang kecil, ya kawan-kawan yang ahli di bidang repair, maintenance seperti Pak Duta itu ahli repair, atau Pak Agus yang mantan kawan-kawan dari Pertamina, atau teman-teman yang lain yang ahli di dalam repair, boleh melakukan membuka bisnis namanya technical shipping management atau manajer teknis ya. Biasanya orangnya terdiri dari para mantan-mantan KKM ya, atau teknik mesin atau teknik perkapalan, di situ bisa membentuk namanya technical shipping management. Kalau yang crewing management kebanyakan dari pelaut-pelaut, misalnya dari KKM, dari kapten, itu biasanya membentuk shipping crewing management itu. Tapi ini sisi yang lain nanti akan kita bahas secara terpisah. Nah, bagaimana dengan pembayarannya? Ya, pembayarannya harus ditentukan juga di dalam perjanjian. Berapa nominal yang harus dibayar? Fee menitipkan satu kapal berbeda dengan menitipkan dua kapal, berbeda dengan 3 kapal atau 10 kapal. Ini terjadi kesepakatan ya, ada kesepakatan ya, makin banyak biasanya mendapatkan diskon. Nah, kalau ini ada namanya prime ya, prime customer dalam hal biaya yang harus dibayar. Nah, ini biasanya beda-beda ya. Ini tidak, tapi keadilan yang dimaksud itu adalah sama aturannya. Kalau satu kapal misalnya taruh kata 10.000 US dollar per bulan, misalnya 10.000 US dollar per bulan. Kalau dua kapal ya mungkin 17.000 US dollar per bulan misalnya ya. Atau kalau 50 kapal misalnya, cukup dengan 5.000 kalikan 50 misalnya ya, 25 atau 250.000 US dollar per tahun. Dan ini kita sesuaikan ya, tarifnya mereka akan tentukan sendiri, shipping management. Dan perusahaan pelayaran boleh menawar ya, dan itu semua nanti harus ditulis di dalam suatu perjanjian. Dan pembayarannya ingat harus dicatat waktunya, pembayarannya kapan harus dibayar, atau dipotong dari biaya freight rate misalnya. Biasanya kalau freight rate itu masuk ke account ya, ke akun pemilik kapal, tapi ada juga yang dipisah, di-split untuk kepentingan shipping management ya. Nah, itu diatur skemanya, dan nanti skema pengaturannya juga akan ada sesi tersendiri ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian. Nah, Pak, bagaimana kalau yang tadi saya akan pisahkan dengan shipping teknis ya, manajemen teknis. Oke, manajemen teknis. Nah, manajemen teknis ini perjanjiannya pakai shipment 98 atau shipment 98. Sedangkan untuk shipping management yang ABK ya, bukan. ABK itu ada yang dicari oleh shipping management, ada ABK yang disuplaikan oleh pemilik kapal. Nah, kalau dia disuplaikan oleh pemilik kapal ya, maka ada aturannya sendiri. Kalau disuplaikan oleh shipping management, ada aturannya sendiri. Nah, bila shipping management bukan pemberi ABK, maka pemilik kapal harus memastikan ya,
pemilik kapal ini, karena sudah nggak dikontrol, pemilik kapal harus memastikan krunya, ya, ABK-nya, kaptennya, KKM-nya, perwira-perwiranya, yang lain harus memiliki sertifikasi kepatuhan terhadap STC W1995, ya. Pemilik kapal harus menginstruksikan. Nah, kalau itu sudah disuplai, ya, katakan itu disuplai dari pemilik kapal kepada shipping management, maka pemilik kapal harus menginstruksikan bahwa semua perwira dan ABK harus tunduk dan patuh kepada shipping management. Jadi ini you saya pekerjakan di kapal saya, dan you harus ikutin apa yang ada di dalam shipping management. Jangan sampai diistirahat tapi ngikutin instruksi dari pemilik kapal. Nah, ini menjadi dua komando akhirnya, karena DPA-nya ada di sini. DPA-nya, Designated Person Ashore. SMK manualnya juga milik daripada shipping management, bukan SMK manual dari pemilik kapal, ya. Ini perlu ditekankan dalam hal ini. Shipping management tidak menyediakan manajemen teknis. Bila ada shipping management, Pak, mungkin masalah teknis saya nggak sanggup deh, saya angkat tangan, kata shipping management ini. Sehingga mengenai persoalan kerusakan, perbaikan, kami serahkan kepada pemilik kapal. Nah, kalau sudah demikian, maka pemilik kapal harus mengetahui persyaratan statutori, persyaratan klasifikasi yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik kapal, karena pemilik kapal yang menyediakan perbaikan, perawatan dan sebagainya, ya. Dan itu semua, ya, itu semua harus dilaporkan kepada shipping management, karena ASM code-nya masih mengikuti shipping management, bukan mengikuti pihak pemilik kapal. Jadi harus diasumsikan bahwa shipping management tersebut dianggap sebagai pemilik kapal, teknisi pemilik kapal dianggap sebagai manajemen daripada shipping management. Tenaga teknis yang dimiliki oleh ship owner itu akan menjadi bagian daripada shipping management, ya. Itu. Ini kan implementasi daripada ISM code itu, ya. Kemudian itu semua harus dilakukan secara adil, ya. Seluruh pemilik kapal yang dilayani juga harus dilakukan secara adil. Nah, semua harus bisa menahan diri, ya, dalam hal setelah diadakannya perikatan ini. Tidak ada satu pihak yang lebih tinggi daripada pihak yang lain. Pemilik kapal bukan menjadi lebih tinggi, shipping management juga begini, tapi menjadi support, saling support. Tidak boleh ada yang memposisikan lebih tinggi daripada yang lain. Tentunya ya, shipping management itu kalau diberikan batas tanggung jawab itu terbatas pada kelalaian biasanya. Itu kelemahan daripada shipping management ini biasanya perbuatan lalai, ya, perbuatan lalai atau tidak semestinya harus dilakukan itu, atau deviate from the prosedur, deviate from the perjanjian, atau deviate from aturan-aturan yang lain. Kawan-kawan semua pedoman tentang bersikap adil itu sebenarnya tidak dituangkan di dalam perjanjian itu, namun biasanya dituangkan dalam tindakan hukum, ya. Ada namanya undang-undang. Setiap negara punya undang-undang, misalnya kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata. Itu di dalam klausulnya harus diatur
ditulis bahwa ini akan mengacu kepada yurisdiksi negara mana, yurisdiksi negara Indonesia, atau kata misalnya Singapura atau di mana itu kan. Nah, itu semua ditulis di dalam perjanjian tersebut. Katakanlah di Inggris itu ada namanya undang-undang apa namanya, kalau zaman saya sekolah itu ada namanya undang-undang ketentuan kontrak ya. Ada yang orang tidak adil itu sudah lawyer di Inggris sudah pakai apa undang-undang 1977 atau apa itu ya. Jadi saya tidak paham. Nah, itu kita serahkan kepada ahli-ahli hukum. Nah, ini merupakan suatu bisnis tersendiri bagi advokasi ya, kawan-kawan di praktisi maritim yang khususnya di bidang legal, ini bisa menjadi advokasi hukum ya kepada pihak-pihak yang bersengketa dan diselesaikan biasanya secara persuasif. Ada namanya arbitrase. Kalau arbitrase itu biasanya sebelum ke pengadilan diselesaikan secara persuasif. Dan semua pihak harus menahan diri apabila ada kondisi-kondisi force majeure ya. Force majeure ini seringkali dijadikan alasan, oh itu force majeure ya. Kemudian semua pihak harus tahu akan kewajibannya masing-masing, akan tanggung jawab masing-masing. Bagaimana mengenai ganti rugi harus diselesaikan bagaimana. Ada satu klausul yang unik di dalam ship management ini, ada klausul Himalaya ya. Nah, klausul Himalaya itu apa? Klausul Himalaya adalah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak atau yang ada di dalam perjanjian yang ditujukan untuk kepentingan pihak lain ya, bukan pihak shipping management maupun pihak pemilik kapal, tapi ketentuan yang mengatur kepentingan pihak lain, misalnya shipper, BBM atau apa itu, misalnya yang lain-lain deh itu. Nah, itu disebut klausul Himalaya ya, bukan merupakan pihak di dalam kontrak, itu disebut klausul Himalaya. Saya tidak masuk ke dalam masalah klausul Himalaya ini, nanti saya serahkan kepada ahli-ahli itu, para praktisi maritim di bidang hukum. Kalau kepingin tahu, satu itu namanya Ibu siapa namanya itu, Ibu Chandra Motik ya, dan kawan-kawannya Pak Romi ya, Romi Ghazali itu namanya, Bu Hani Cahyani, atau Pak Hidayat Akhyar dengan putranya namanya Pak Faruqi ya itu, atau Pak Sulaiman Punto, atau Pak kawan-kawan yang ini hukum, Pak Helek dan sebagainya ya, Pak Surya Wiranto dan banyak lagi ya. Kita alhamdulillah kawan-kawan itu siap untuk di dalam menangani jasa-jasa advokasi hukum. Dan tentunya ini semua tidak bisa dijadikan dasar ya, apa itu sharing saya ini, tapi masih harus dipraktekkan secara real ya. Ini hanya suatu idea ya, idea bila pemilik kapal maupun shipping management membuat satu kontrak perjanjian tentang pengoperasian kapal. Demikianlah sharing singkat dari saya ya. Ilmu yang serba terbatas ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemilik kapal, para operator kapal, bagi para ship management, bagi pihak-pihak terkait yang tersebut di dalam klausul Himalaya. Lebih kurangnya sekali lagi saya sebagai kaum yang lemah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.